Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya harap subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu sangatlah penting bagi saya teman-teman, untuk menjadikan kesemangatan saya selalu memberikan motivasi-motivasi, mengedukasi dan menemani kalian bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder teman-teman. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, komen apa yang kalian rasakan. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder teman-teman semua. Oke teman-teman semua, saya bukan ahli herbal, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya juga bukan dokter teman-teman. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saya selama mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Alhamdulillah saya sudah pulih, sudah sembuh teman-teman. Alhamdulillah anxiety sudah pergi dari diri saya teman-teman. Dan saya yakin kalian pasti bisa sembuh teman-teman. Asal mau melakukan 3P, yaitu pola pikir, pola hidup, dan pola makannya. Serta mau melakukan metode-metode yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, pengalaman saya ketika mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, rasanya itu takut, rasanya cemas, rasanya was-was, rasanya khawatir, rasanya gundah gulana teman-teman. Terus sensasi bahkan bisa dikatakan 1001 sensasi teman-teman. Rasa keliengan, rasa kebas di kepala, kuping berdenging, mata buram, kemudian di bagian dada sakit, ulu hati sakit, dada pegak, terus susah nafas, dada bagian kiri sakit, dada di bagian kanan sakit, terus perut begah, diisi makanan nggak nyaman, nggak makan juga nggak nyaman, terus keringet dingin, semutan di bagian tangan, tremor, ngos-ngosan, gampang capek, gampang lelah. Terus pikirannya kemana-mana selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis. Itu dulu teman-teman saya waktu mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Nah terus kenapa saya membagikan pengalaman ini teman-teman? Kenapa saya sangat ingin sekali kalian sembuh? Karena saya merasakan teman-teman, ya Allah, begitu tidak nyamannya, begitu tidak enaknya, begitu tidak bahagianya. Memang bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, mau senang susah, mau bahagia susah, mau ketawa susah. Juga yang dipikirkan hanya takut penyakit kronis, takut penyakit yang membahayakan, takut gila, ujung-ujungnya takut alias mati teman-teman. Perlu kalian ingat teman-teman, bahwa gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder teman-teman itu tidak berbahaya, tidak ada sejarahnya, dan tidak ada dokter yang mengatakan bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder menjadi gila teman-teman, pingsan, bahkan mati. Saya tidak dengar teman-teman, dan itu tidak berbahaya teman-teman, hanya di gangguan mental saja. Kalian mau periksa kemanapun rumah sakit dan berapapun jumlahnya dokter teman-teman, ujung-ujungnya akan divonis, akan didiagnosa oleh dokter, ujung-ujungnya hanya gangguan mental, gangguan kecemasan, dikatakan cemas depresi, dan ujung-ujungnya dirujuk ke polipsikiater atau polijiwa teman-teman. Lah tapi rasanya horor mas, memang
horor sekali sensasinya itu. Tapi perlu kalian ingat teman-teman, itu tidak berbahaya. Itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Yang menjadikan horor, yang menjadikan sensasi bertubi-tubi datang karena pikiran kita yang terlalu over teman-teman. Pikirannya terlalu over, selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit berat atau mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis teman-teman. Padahal tidak ada hubungannya. Padahal tidak ada hubungannya dengan penyakit kronis dan apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Mas, apakah pernah mengalami susah BAB? Pernah teman-teman. Mengalami susah BAB juga pernah. Nyatanya sembuh teman-teman. Nyatanya sudah kembali normal. Itu hanya apa? Hanya di gangguan asam lambung teman-teman. Dan asam lambung itu tidak membahayakan. Kalian cukup makan yang banyak nutrisinya, makan yang teratur. Pola makannya harus dijaga teman-teman. Itu asam lambung 1 bulan saja deh. Nggak sampai sih 1 bulan, 2 minggu bisa sembuh teman-teman. Bisa sembuh. Terus ada yang bertanya, Mas, saya sudah melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, juga sudah menjaga 3P. Tapi kenapa keringat dingin, keliengan, tremor ketika dibawa jalan-jalan pagi? Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Harus dilawan. Mental ecek-ecek itu harus dilawan. Itu hanya sensasi yang numpang lewat teman-teman. Numpang lewat saja. Ketika sensasi keliengan, sensasi cemas, sensasi kemana-mana, sama sensasi tremor, keringat dingin, itu hanya numpang lewat. Kalian harus paksakan, kalian harus lawan teman-teman. Itu tidak berbahaya. Pengalaman saya teman-teman, kalian pernah atau tidak? Kalau dulu saya pernah ngalamin teman-teman. Lagi duduk santai, ngobrol sama teman, tiba-tiba cemas. Terus sensasinya datang teman-teman, keringat dingin, les-lesan, semutan di bagian tangan, keliengan, tremor teman-teman. Pernah ngalamin kan? Nyatanya pengalaman saya waktu itu ya sembuh. Maksudnya sensasi itu hilang, cuma numpang lewat. Hanya sebentar saja teman-teman. Kalian yang pernah ngalami, nyatanya kan sebentar sensasi itu kan. Nggak sampai sejam, bahkan nggak 1 hari teman-teman. Itu hanya numpang lewat. Pokoknya tetap optimis, tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang positif. Terus juga menjaga 3P. Ketika sensasi itu datang, anggaplah itu hanya numpang lewat dan itu tidak berbahaya. Jangan sampai kalian kembali lagi ke sifat down atau sifat down, sifat pesimis teman-teman. Harus berpikir ke depan saja. Harus berpikir bahwa apapun sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Itu teman-teman. Memang bagi penderita anxiety apa-apa itu terlalu dipikir. BAB saja ketika BAB dipikir dilihat. Wah, warnanya hitam. Oh, warnanya kuning. Bahkan warnanya merah. Terus dikait-kaitkan. Itu penderita anxiety. Terus, apalagi kalau mau pergi, dipikir. Kencing, dipikir. Air kencingnya juga dilihat. Warnanya kayak apa, terus bahaya atau enggak, terus jangan dikait-kaitkan sebenarnya. Terus mau makan juga mikir-mikir, pilih-pilih. Ini kalau makan ini nanti kambuh enggak ya? Kalau makan ini kambuh enggak ya? Kalau makan ini kambuh enggak ya? Terus terlalu banyak pikiran lah. Terus kalau mau keluar juga pikir-pikir. Nanti kalau saya keluar kambuh enggak ya? Nanti kalau keluar kambuh enggak ya? Nanti kalau keluar terus pingsan siapa yang nolongin ya? Nanti kalau keluar mati gimana ya? Itu pikiran anxiety teman-teman, bahwa itu tidak berbahaya teman-teman.
Itu hanya pola pikir yang terlalu over, pikiran yang terlalu jauh, membayangkan sesuatu yang membahayakan. Padahal itu tidak terjadi. Itu hanya di gangguan mental, hanya di gangguan pola pikir yang mengakibatkan kecemasan, kekhawatiran, akhirnya melakukan sesuatu itu tertunda-tunda dan diiringi malas. Memang pengalaman saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Ketika masih terganggu asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, itu saya ngalamin rasa malas, rasa was-was, apa-apa takut, khawatir, gundah gulana. Saya ngalamin itu. Memang itu bagi penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder seperti itu, teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui, pengalaman saya sudah melewati itu, teman-teman, bahwa itu adalah mental yang ecek-ecek, mental yang melempem, mental lemah, teman-teman. Padahal ketika kita memaksakan sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita cemasi, sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita renungi, itu sebenarnya tidak pernah terjadi pingsan, teman-teman. Mati pun tidak. Itu mulai sekarang bangkitlah. Mulai sekarang bangkit. Mas, tapi rasa cemas mengingat mati itu masih ada. Itu gimana caranya? Mas, bro, semua, bahwa kematian itu hanya di tangan Tuhan, di tangan Allah. Sudah diatur oleh Allah. Ngapain kalian mikir itu? Yang penting kalian ikhtiar saja melakukan aktivitas, terus berusaha sembuh, terus memperlakukan diri kita seakan-akan sebagai orang yang baik-baik saja. Orang yang tidak terkena apa-apa, orang yang sehat. Itu. Jadi jangan terlalu mikir-mikir sesuatu yang bukan ranah kita, teman-teman. Keluarkan sesuatu, keluarkan pola pikir yang negatif. Hilangkan pola pikir yang bukan ranah kita, teman-teman. Hilangkan sejauh mungkin. Itu bukan ranah kalian, teman-teman. Itu bukan ranah manusia. Itu ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Itu, teman-teman. Nah, kenapa kita diberi ujian seperti ini, teman-teman? Bahkan sampai takut takut gila, takut pingsan. Itu, teman-teman. Karena kita diuji anxiety. Anxiety itu identik apa-apa dipikir. Apa-apa terlalu dipikir. Pikirannya terlalu kemana-mana, pikirannya terlalu ngaco, pikirannya terlalu over. Teman-teman. Di mana diri kalian yang dulu? Dulu kalian pergi nggak pernah mikir. Pulang malam nggak pernah mikir, keluar malam nggak pernah mikir. Mau shopping-shopping nggak pernah mikir. Terus makan ini, makan itu nggak pernah mikir. Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Dulu suka ketawa-ketawa sama teman-teman, nongkrong bareng, terus berbagi suka dan duka, bergembira riang bersama-sama. Gimana rasa kebahagiaanmu sekarang, teman-teman? Mau sampai kapan kalian mau merenungi? Mau sampai kapan kalian hanya di lingkaran setan? Di lingkaran gundah gulana? Mau sampai kapan kalian mau mempenjarakan pikiran-pikiran yang negatif itu? Mulai saat ini bangkit, teman-teman. Mulai saat ini bangkit. Mulai saat ini apa yang ditakutkan, apa yang ditakuti, apa yang dibikin cemas, apa yang dibikin khawatir, apa yang dibikin gundah gulana, kalian tantang, kalian paksakan, kalian berusaha menghajar mental ecek-ecek itu. Kalian harus mendongkrak mental kita agar memiliki mental yang baja, teman-teman. Jangan terlalu dipikir, jangan pernah mengait-ngaitkan. Memang saya juga mengalami, teman-teman, penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder banyak sekali ketakutan. Hal sepele yang tidak masuk logika pun itu pun ditakuti. Contohnya apa? Contohnya seperti dengar ambulan.
seperti dengar burung, seperti dengar orang yang sakit, takut akan orang yang meninggal. Contoh, saya pernah pengalaman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, berdebar di jantung, deg-degan, mental langsung down. Itu pengalaman teman-teman. Itu. Jangan menyalahkan ambulan, jangan menyalahkan burung, jangan menyalahkan orang yang sakit, jangan menyalahkan kabar atau berita orang yang meninggal, teman-teman. Salahkan diri kita, maksudnya mental kita yang salah. Memang ambulan ya suaranya seperti itu, wiu 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 gitu kan teman-teman. Masa ambulan disuruh ganti suaranya? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, kan enggak teman-teman. Masa burung yang malam-malam itu, kalau orang dulu mengatakan kalau ada suara burung itu ada pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal. Masa kon ganti gitu kan? Gantinya apa? Es krim kan nggak mungkin teman-teman. Atau diganti lagi, ganti apa? Kopi kan enggak itu. Atau kon disuruh ganti roti, sari roti kan enggak. Kalau suara burung berubah seperti itu nanti ya aneh lagi itu teman-teman. Itu. Terus jangan menyalahkan orang yang sakit. Jangan menyalahkan berita tentang orang meninggal. Mental kita yang salah teman-teman. Mental kita yang terlalu melempem, mental kita yang terlalu ecek-ecek. Perlu kita gedor teman-teman. Mau sampai kapan teman-teman kalau nggak sekarang? Mau sampai kapan kalau nggak mulai bangkit sekarang, semangat sekarang, melakukan metode-metode, melakukan aktivitas? Mau sampai kapan kalian hanya merenungi, mengurung diri di kamar, mengurung diri di rumah? Apa nggak kasihan? Apa nggak kepengin membahagiakan orang lain? Apa nggak kepengin membahagiakan istri atau suami atau anak? Boro-boro membahagiakan diri sendiri juga susah kan? Yang mulai awalilah bahagiakan diri dulu. Bahagiakan diri kalian dulu teman-teman. Mulai sekarang bangkit. Buatlah atau lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang menjadi hobi kalian. Lakukan yang sekiranya menyenangkan, yang membahagiakan. Hal-hal yang menakutkan hilangkan dulu. Pikiran-pikirannya negatif hilangkan, paksakan. Terus berusaha mengucapkan ke diri sendiri bahwa aku baik-baik saja, aku tidak kenapa-kenapa, aku tidak terkena apa-apa, aku baik-baik saja. Perlakukan seperti orang sehat teman-teman. Sudah, saya sembuh teman-teman. 1 bulan pemulihan teman-teman. Di bulan ke-1, di bulan kedua itu parah-parahnya, cemasnya akut, cemas, panik attack. Panik sekali teman-teman. Di bulan ketiga saya mulai bangkit, mulai semangat, melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang menyenangkan, melakukan metode, sama menjaga 3P. Alhamdulillah sembuh teman-teman 1 bulan. Itu teman-teman. Hanya 1 bulan, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah teman-teman. Karena apa? Karena berusaha bangkit. Memaksakan mental yang maunya, yang awalnya ecek-ecek, saya paksakan agar memiliki mental baja teman-teman. Mau sampai kapan teman-teman kalau nggak mau sekarang? Banyak teman-teman yang hidupnya mengurung diri, selalu di rumah, hanya merenungi, ngalamun, meratapi nasib, merasakan gundah gulana, seakan-akan orang yang paling tersakiti, orang yang paling sedih. Itu ujung-ujungnya apa teman-teman? Ya lama penyembuhannya, lama teman-teman. Ada yang tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Karena apa? Karena nggak mau berani bangkit, karena nggak mau memaksakan mental kita agar memiliki mental baja teman-teman. Memang ya betul, penderita anxiety itu mentalnya melempem, gundah gulana, was-was, suka ngalamun. Itu memang saya juga pengalaman seperti itu. Saya tanya mau sampai kapan?
nyatanya ngalamun apa hilang sensasi itu. Mengurung diri, nyatanya apa hilang sensasi itu, kecemasan itu, takut itu, rasa was-was gundah gulananya itu. Kan enggak teman-teman? Sudahlah. Obatnya itu di diri kalian sendiri teman-teman. Obatnya di diri kalian, di pola pikir kalian, di mental kalian teman-teman. Nggak ada orang, nggak ada rumah sakit, nggak ada apotek yang menjual obat penyembuhan mental. Kalian teman-teman, mau beli obat sampai ke Amerika pun, mau beli obat sampai ke Inggris pun, mau beli obat sampai ke Belanda pun, mau beli obat sampai ke Singapura pun, itu nggak ada obat penyembuhan mental teman-teman. Nggak ada obat penyembuhan mental. Kalau ada, pasti penderita asam lambung gerd psikosomatis disorder pasti beli teman-teman. Pasti beli bagi penderita asam lambung gerd psikosomatis disorder. Semahal apapun lah. Seenggak punyanya uang, berusaha akan beli dengan cara menjual barang untuk membelinya. Nyatanya apa ada? Nggak ada teman-teman. Obat mental, penyembuhan mental itu nggak ada. Yang bisa menyembuhkan itu diri kalian sendiri. Yang bisa mendobrak mental itu diri kalian sendiri teman-teman. Mulai sekarang rubahlah mindset kalian. Mulai sekarang rubahlah pola pikir kalian. Mulai sekarang latihlah mental, lawanlah mental ecek-ecek itu. Apa yang ditakuti, apa yang menjadi cemas, lawan, tantang teman-teman. Nggak berfaedah. Itu hanya memperlambat kesembuhan penderitaan anxiety. Ini nggak ada. Kalau seandainya kalian sudah sembuh dari asam lambung, itu cukup apa? Cukup melakukan metode-metode sama menjaga 3P teman-teman. Kalau bagi pemula, ya kalian fokus dulu ke asam lambungnya. Itu nggak lama. Penyembuhan asam lambung itu nggak lama. Dan itu mudah. Cukup ya minum obat di apotek banyak. 1 minggu itu udah normal asam lambung. Atau periksa di kedokteran. 1 minggu itu cukup dikasih obat asam lambung. Terus kalau nggak periksa, cukup minum kunyit. Herbal-herbal itulah. Kalau nggak kami jara. Kalau tidak ya minum air kelapa muda. Kalau saya pengalaman saya ya minum kunyit sama minum air madu. Itu herbal buat penyembuhan asam lambung. Nah, saya menyampaikan yang kalian yang sudah sembuh dari asam lambungnya, yang tersisa hanya anxiety, hanya di mental, ya udah kalian obatnya itu dengan cara melawan mental ecek-ecek itu teman-teman. Melawan, mendobrak agar mental yang cemen, yang ecek-ecek berubah menjadi mental yang baja teman-teman. Perlu kalian ketahui apapun sensasinya, baik cemas, takut, apapun sensasinya yang dialami oleh penderita asam lambung gerd psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya teman-teman, tidak berbahaya. Jangan pernah mengait-ngaitkan, jangan pernah memvonis, jangan pernah mendiagnosa diri kita memiliki penyakit yang kronis. Jangan pernah menyama-nyamain teman-teman. Ayolah bangkit bro, bangkit. Kalian masih muda, masa depan kalian masih panjang. Kalian masih banyak sekali yang harus dihadapi teman-teman. Banyak sekali kesenangan-kesenangan, kebahagiaan di depan teman-teman. Kalian masih muda. Mau sampai kapan teman-teman terpenjara di gangguan anxiety? Kalian masih muda. Jangan terlalu banyak mikir yang negatif. Masa depan kalian itu masih panjang teman-teman. Jangan mengurung diri, kalian masih muda. Ayolah bangkit mulai sekarang. Ayolah semangat. Ayolah lakukan aktivitas. Ayolah mulai saat ini memperlakukan diri kita dan sayangi diri kita, cintai diri kita, dan lakukanlah seperti orang yang sehat. Rawatlah diri kita bahwa kita sehat. Anggaplah diri kita adalah orang yang sehat, tidak kenapa-napa. Udah,
Kalian masih muda, ayo bangkit. Saya yakin kalian sembuh dari gangguan anxiety. Menunggu kapan teman-teman? Menunggu kapan? Ayo mulai sekarang bangkit ya, tetap melakukan aktivitas, semangat terus, jangan pernah merasakan gundah gulana. Hindarilah searching teman-teman, agar apa? Tidak mengganggu pola pikir, tidak menjadikan pikiran kita itu ngaco lagi, tidak menjadikan pikiran kita down lagi. Jangan terlalu sering searching. Ketika ada video yang bukan penyakit asam lambung, ada orang yang kena penyakit kronis, kemudian disangkut pautkan dengan obat-obatan asam lambung, jangan percaya teman-teman. Itu nggak mungkin orang yang terkena asam lambung. Orang yang kena asam lambung itu nggak apa-apa, nggak sampai kronis, kecuali kalau lambung. Orang yang terkena gangguan asam lambung itu nggak berbahaya. Itu hanya video-video orang, kemudian dikait-kaitkan dengan obat asam lambung. Agar apa? Agar penjualannya cepat payu, cepat laku, cepat laris. Itulah politiknya, itulah cara mainnya, mengiklankan produk agar cepat laku teman-teman. Udah blokir saja video-video yang mengaitkan dengan asam lambung kronis, itu nggak ada hubungannya teman-teman. Hilangkan searching, hindari searching, hilangkan video, blokir saja kalau perlu yang mengiklankan obat-obatan baik herbal ataupun medis, itu blokir saja, karena itu nggak sesuai teman-teman, itu akan mengganggu pola pikir kalian. Dah, itu saja teman-teman, lakukan metode-metodenya yang pernah saya sampaikan. Terus juga mau menjaga 3P, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola makannya dijaga. Mudah-mudahan video ini memotivasi kalian semua teman-teman, terus memberikan edukasi kepada kalian semua teman-teman, juga bisa menemani kalian semua teman-teman, dan saya doakan semoga kalian cepat membaik, cepat pulih, cepat sembuh, semoga diberi ketenangan, kesenangan, serta kebahagiaan lagi teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.